sebat dulu lah, sebat dulu. Lemes banget gue udah. Sebat dulu cabut. Semalam gue tidur jam 10, bangun jam 2, tidur lagi jam 4, kampret. Gue kalau tidur malam kayak gini nih, kalau biasa kan gue tidur jam 9 ngelawanin raid, gue tidur. Kalau udah jam 9 gue nggak tidur lagi susah pak. Buset deh. Ya sama kayak gue gitu. Tidur lagi jam 1, jam setengah 2 itu baru bisa tidur. Sama gitu pak. Gue kalau udah tidur tuh udah pulas, tapi kalau misalnya kebangun itu udah sulit tidur. Iya benar. Begitu gue. Kayak kemarin gue tiduran. Emang kan paling enak kan kalau ketiduran pak. Iya. Seger kan daripada tidur dipaksain. Jam 10 gue bangun. Ya jam setengah 10 tuh gue WA lu kan. Gue bangun. Udah kagak bisa tidur lagi, jam 1 gue baru tidur. Gue nggak bisa ada kan tipikal orang udah bangun bisa tidur lagi, gue nggak bisa gue kalau udah tidur ya udah plek. Karena tidur lu udah pulas gitu. Iya emang enak, paling enak emang. Gue dulu kayak waktu kerja tuh, waktu jadi auditor tuh, emang enak banget pak tidur walaupun cuma 2 jam 3 jam. Kalau ketiduran tuh enak banget dibandingkan lu udah saya kerja lu sambil main game, waduh, sambil nunggu tiduran. Gue begitu biasanya dibandingkan lu harus maksa tidur. Apalagi kalau di waktu gue keluar kota tuh dulu, gue kagak pernah bisa tidur di hotel pak. Kenapa bang? Senyaman-nyamannya hotel tuh nggak bisa banget tidur les gitu. Mesti tidur melek kayak gitu terus tuh. Gue sih biasanya gitu, gue di fullin, dicapein. Jadi pas sampai misalnya hotel, pas sampai rumah capek banget sih, langsung enak. Cuman kalau lagi kerjaan lagi nyantai gitu tidurnya Nggak mungkin lu di situ rap-rapan pak. Rap-rapan nggak? Di sini setan. Lu di sini setan. Makanya lu ini tidurnya susah. Iya gue juga mikirnya kayak situ, karena hotel ini gue nggak tahu nih riwayatnya seperti apa. Tapi gue setiap masuk hotel gue ini loh selalu permisi sih. Iya. Ya gue ngomong nggak entah sama tembok ya gue ngomong, saya di sini numpang tidur, mau baik-baik, kalau bisa jangan ganggu ya. Udah gue gitu dong. Alhamdulillah sih gue selama tidur sendiri di hotel tuh aman-aman aja. Iya, nggak perlu digangguin. Tidur pulas, nyenyak, enak. Waktu di Jambi itu kan gue hampir 2 minggu lebih tuh di Jambi, nginepnya di hotel terus lagi di hotel. Cuman hotelnya nyari yang murah. Melati enggak, bukan melati. Jadi ada hotel bagusnya, hotel bagus, cuman ada versi murahnya. Versi murahnya di bawah. Jadi kita ke bawah dulu, terus itu basement ke basement. Iya, bisa ke basement. Hotelnya di basement, lu dapet tempat tidur di basement gitu. Tapi bisa akses langsung Di basement. Keren banget. Di bawah udah gitu AC-nya bunyi kan, ngrak karena murah kali ya. Buka jendela langsung kebon. Thailand. Goblok. Buka jendela langsung kebon. Itu yang bikin gua nggak bisa tidur. Sholat aja gua nggak tenang. Lu suges itu. Iya, karena kita nggak tahu riwayat. Tapi gue lebih baik gini sih, lebih baik gue nggak dikasih tahu riwayat. Gue kalau dikasih tahu parnonya setengah mati gue. Mendingan gue. Kalau kita dinas di wilayah di daerah pasti ngomong gini. Hotel kan kita nanya, hotel di mana ya mbak kira-kira di sini? Oh ada sih mas di sini deket nih, gitu. Harganya juga murah. Cuman nah iya makanya gue lebih baik itu jangan dikasih tahu tuh riwayatnya. Kalau dikasih riwayatnya gue udah males, gue langsung parno. Sering tuh malah di daerah Jawa Barat tuh sering kayak gitu loh pak. Kalau misalnya dinas ke Tasik, dinas ke Sukabumi itu kan di mana ya mbak hotel ada sih mas dekat. Oh di Kuningan malah Plenary. Apaan? Ada nih mas dekat nih. Jadi ada di wilayah perkantoran situ juga ada hotel. Namanya hotel apa gitu namanya gue lupa. Ada nih mas deket, harganya juga murah. Cuman kalau kacap-kacap yang datang ke sini nggak ada yang mau tidur di situ. Cerita ada tuh kan. Anjir, ngeri amat ini hotel gitu. Hotel tua ya? Hotel tua. Iya. Hotel tua.
Kalau gue dibandingkan, kan gue kalau di dulu kan bisa dikasih pilihan tuh mau di hotel apa mau di kos ya. Iya, gue mendingan kos atau begitu mah. Cuma kalau lu kan lama, kalau gue cuma 3 hari kan dulu. Ya nggak apa-apa, uka-uka kan syukur-syukur dapat 2 juta ya kan. Nah itu kan dulu dibajetin untuk budget hotel tuh sekian, makanya cari yang murah. Yang kalau misalkan kita budget hotel misalkan 3,5 kita dapat hotel 250, 100-nya buat kita. Edan. Kerja sama sama hotel. Iya, tulis. Enak lagi tuh kalau misalkan kita ketemu sama yang kacap juga lagi kunjungan, atau enggak area manager lagi kunjungan juga ke cabang itu, kita jadi di satu hotel gitu kan. Biasanya ini, Pak nginep di mana Pak? Nginep di sini. Udah bareng aja sama saya gitu kan biasanya. Kacap gitu kan biasanya kan. Nginep aja sama saya sih lagi di sini. Gitu. Oh iya siap. Nah, jadi budget hotel kita ambil. Geblek lu. Kagak berani gue gitu kok. Gue mendingan lapor jujur itu boleh. Kalau itu boleh. Kalau itu boleh sama atasan gue boleh. Silakan nggak apa-apa. Kalau gitu gue kagak berani gue bener deh. Jadi nanti realisasinya gimana lu? Ininya apa? Bilnya hotel atas nama kita, bukan atas nama si kaca. Oh. Cuman yang bayar kaca. Iya. Iya, tapi kalau udah emang atasan lo emang udah apa namanya nge-proof sih nggak masalah. Boleh. Berarti kan atasan lo tahu. Dulu kan uang dinasnya kecil kan. Uang dinas kecil jadi manajer gue mempersilahkan itu supaya nambahin pesangon apa uang jajan? Iya, lumayan bro, mau 3,5 ya. 300 sampai 3,5 ya, taruh 300 kalau 3 hari udah 900. Gue dulu uang dinas tuh cepet. Uang dinasnya berapa ya dulu? Gak nyampe cepet malah gue uang dinas. Uang makan 60.000 sehari. Nggak nyampe 60.000, 30.000 sekali makan. Apa 3 kali? Pokoknya hitungannya 2 kali makan. 30.000 2 kali makan. Pokoknya gue lupa tuh 30.000 ke 60.000. Pokoknya itu hitungan kita tuh 2 kali makan lah. Jadi demen aja kalau misalnya kita lagi ke kunjungan ke cabang, ada area manajer yang lagi kunjungan juga, jadi kita makan disuguhi. Iya iyalah pasti kalau itu mah. Kalau gue sih dulu itu, kalau gue dinas nih ke cabang gitu, itu gue udah langsung ini Pak, budget tuh semua gue yang megang, transport, hotel, kosan, transportasi tuh gue yang megang. Iya. Gue kan pertama sebelum kita berangkat kan ini dulu. Realisasi, apa namanya estimasi dulu kan. Kita dulu udah pegang. Nanti setelah kita nyampe kan udah balik kantor baru kita realisasi kan. Biasanya gitu. Kalau gue itu gue yang buat tuh semua tuh. Misalnya 2 cabang, estimasi itu 30 juta, itu transfer Pak. Gue 30 juta. Nah, itu baru dibagiin. Itu semenjak kayak gitu tuh gue banyak aja orang nawarin kartu kredit. Iya setiap bulan menggelembung ya kan. Orang gaji kecil Pak, orang gaji dulu nggak nyampe 3 juta kan gue dulu. Karena lu orang dinas kan. Iya, gedenya tuh di dinas. Ngekos dulu malah di Wonosobo susah banget nyari hotel. Oh ya nggak ada kan, gue pernah juga di sono. Susah banget nyari hotel. Ada. Gue di Wonosobo tuh tahun 2000, ntar lu 17 Pak, ada 2017 hotel. Ada 2. Hotelnya malah hotel ini, hotel persinggahan buat pendaki. Ada 2 Pak. Jadi lu pas sebelum masuk alun-alun Kota Wonosobo, Rita Mall. Gua nggak tahu. Tuh ada itu. Ya. Ada 2 di situ hotelnya. Hotelnya lumayan bagus kok. Kacapnya juga ini doang. Itu dari kacap aja sih, kacap. Nginep aja di kosan saya Mas. Di kosan kita gitu. Di kosan saya juga itu boleh kok untuk harian. Kosan. Gua ada hotel waktu di Wonosobo. Udah gue di Wonosobo tuh sebulan gue puasa aja, eden banget. Bener loh. Boro-boro gue makan sahur dingin semua. Nasi goreng dingin. Menderita banget gue bener dah.
Emang sih enak, gak aus, sejuk bawaannya, tapi ya ampun gue bilang. Cuman enaknya jadi IT, kita disuguhin banget sama orang cabang. Ya iyalah Pak, orang pusat ke cabang ya pasti di ini lah, di dewa-dewain lah. Seolah-olah gitu dewa, tahu segala hal. Iya, disuguhin banget sama orang cabang, kita dianterin lah. Emang? Kita kerja sampai malam ditungguin ya. Oh yang lebih asik lagi gue ke Mataram. Waktu itu di Mataram lebih asik lagi tuh. Tidur gue di kantor. Tidur di kantor karena OB-nya di kantor. OB-nya di kantor, di atas, di lantai atas, di rukonya luas tempat tidurnya. Ah tidur di sini aja, ngapain nyari-nyari hotel ya. Mahal lagi di Mataram ya. Tidur di situ aja gue. Terus kalau malam keliling sama OB-nya cari makan. Tapi kalau ini Pak, apa namanya? Biasanya kalau kantor-kantor cabang tuh angker semua gitu. Iya memang. Iya, mereka tuh cari sewa yang murah. Waktu itu gue di Tasik malah lagi ngoprek Pak, sampai malam tuh kan. Sampai malam lagi ngoprek, bunyi bangku. Anjir ya apa? Bangku goyang. Lu tau kan kalau bangku kantor tuh kalau dudukin kan bunyi Iya, ngek, iya. gitu. Kalau disenderin kan bunyi ngek gitu kan. Siapa yang sendiri? Gue berdua di ruangan. Nah di Tasik itu ada satu ruangan gitu, itu sumur. Oh. Sumur ditutup jadi gudang. Sumurnya ditutup sama papan gitu. Itu nggak boleh tuh ya. Jadi gudang, iya. Serem. Kalau gue tuh ngerasain Sukabumi sama di Goa, udah di Goa Makassar tuh ada kan nama daerah tuh di Goa tuh. Itu gue kalau di Sukabumi itu cabang bekas rumah sakit Pak, banyak orang mati di situ ya kan. Gue kan di lantai atas Pak ya, kerja siang-siang, anjir ada yang bisikin. Gue gila, gue kabur, gue sendirian. Ditanya kenapa Pak? Ada yang bisikin. Itu mungkin angin gitu tentunya. Lama-lama pas udah mau selesai audit ya kan, orang cabang baru cerita, ini bekas rumah sakit tua Pak katanya. Brengsek dalam hati gue. Pantesan gue ditaruh di paling atas. Cuman uniknya Pak, setiap cabang, kebanyakan cabang itu berdekatan sama ini pijet. Anjing. Kalau nggak pijet karaokean. Itu bener. Di Tasik Pak. Dia di wilayah mall gitu. Jadi mall kan suka ada perkantoran mall gitu kan, suka ada kantor-kantor gitu, ruko-ruko gitu kayak macam itu kayak gini. Jadi gue di mall ini ada hotelnya memang. Di mall itu ada hotel, biasanya nginepnya di mall itu. Di atas ada hotelnya. Cuman di sebelahannya sama kantor atas tuh nggak jauh ada tempat karaokean. Kalau malam tuh kita makan kan di luar tuh, itu ngeliatin cewek datang seksi banget keluar dari mobil box. Buset, dari mobil box. Taruh tempat pijet. Mobil box datang, keluar cewek seksi malam-malam tuh jam 12, jam 11 tuh kan. Namanya di cabang itu jam segitu belum pada tidur. Iya pasti belum modern mah. Anjir baru keluar ya kan. Keluarnya dari mobil box lagi. Biar nggak kena razia lah. Iya. Seru sih kalau di cabang. Waktu itu di cabang Palembang. Wah ngeri lagi. Lu di mana Palembang, di kotanya? Wah gue nggak ngerti, gue nama jalannya lupa. Dekat ini nggak, apa namanya, Ampera, jembatan Ampera. Dekat. Kacapnya nakal. Kepala marketingnya nakal. Nakal maksudnya demen sama yang hal-hal negatif gitu. Dibawa, jadi kita udah kelar Mas. Udah malam-malam tuh jam 9-an sampai jam 10-an gitu. Udah kelar Mas, udah Mas. Kita jalan-jalan yuk. Gue bertiga dari pusat tuh. Bertiga, cuman yang satu orang building. Yang gue berdua orang IT itu. Dibawa keliling. Gue kira kan cari makan biasa sama kacapnya sama kepala marketingnya tuh. Dibawa jalan-jalan, ngunjungin rumah-rumah begituan Pak. Anjir ya kan, rumah biasa nih kayak gini nih. Rumah gede sih, rumah orang kaya gitu. Rumah orang kaya datang, set, hampir masuk kita ke dalam ruang tamunya,
ada kacanya, ada akuarium, akuarium cewek. Buset dah. Cewek Striptease? Enggak striptease. Cewek biar Pancut doang, iya. Bikinian doang cewek-cewek pada duduk di situ. Palembang itu di mana ya, lupa kok jalannya dah. Terus gue bilang gitu, terus jalan nih, gimana mas, ada yang cocok nggak? Enggak bang gitu. Mampir lagi, ada itu sejalan itu ada 2-4 tempat sejalan. Mampir lagi ya kan. Iya kan, orang dari pusat itu servis. Iya. Biar laporannya bagus. Biasanya begitu. Iya lah, biar laporannya bagus pak. Biasanya begitu. Orang teman-teman gue bilang katanya, gue udah nikah tapi kalau di luar ini jomblo lagi gue. Jomblo lagi gue katanya. Orang teman gue nih yang IT juga, dari kantor mau batuk-batuk lagi bengek Iya. gitu. Nyampe sono kagak ada bengek-bengek cacat lagi duduk. Yang bawah pak, yang bawah bengek. Kayak gini. Lu kagak ada bengek-bengek ya lu lagi nonton begituan. Tapi emang tergantung sih pak. Kalau gue sih kagak pernah diajak ke situ karena karakter gue bukan begitu. Tapi kalau teman-teman gue tuh banyak yang dibawa ke situ. Iya. Kalau emang dari karakter gue tuh nggak, kan dia kan pasti kalau kacep kan, nah itu kan pasti ngeliat karakter orang. Iya. Oh nih orang nih nggak bisa nih diajak nakal nih. Kalau gue kebanyakan di servisnya makan. Iya. Servis Memang gue banyak makan. yang servis makan, cuman pengalaman gue di Palembang itu tuh yang luar biasa sekali cacat. Soalnya kadang gini pak, pertama kali kita datang nih, kita kan diajak ngobrol lah, itu kan suka dipancing. Nah kalau gue nggak pernah respon, nah dia tahu nanti. Kalau gue nggak pernah. Kalau dulu gue waktu masih jadi anggota, nah tuh senior gue tuh banyak tuh dipancing, dia nyautin nyambung tuh. Gue kan sering ditinggal sendirian gue. Baru pulang tuh jam 3, jam berapa. Cuman emang gue seringnya begitu, apa ya namanya, kalau ke cabang tuh jalan-jalan malam gitu, nyari-nyari hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Bertiga kan, biasanya bertiga, orang building satu, IT 2 biasanya kan. Waktu itu di Tasik juga pernah, lagi masa pindahan Tasik, pindahan kantor. Malam-malam tuh gua bertiga iseng kan dikasih mobil kan. Jalan-jalan ngeliling, ayo nyari gitu. Udah, ayo nyari aja gitu, jalan-jalan aja gitu. Oh ya siap gitu kan. Jalan-jalan ya kan. Nyari, kalau di Tasik kagak ada tempat begituan, yang ada bencong mulu. Yang ada bencong mulu. Orang iseng banget teman gue, kurang ajar emang. Nawar. Jadi ada bencong nih lagi mangkal nih, diberhentiin mobilnya sama dia. Nawar kan? Kagak nawar. Oh cuma berhenti doang. Berhenti nih, disamperin nih bencongnya, dia jalan. Anjing. Parah itu sih. Gue belum pernah sih nginjekin kaki di Tasik, di Cirebon gitu, nggak pernah. Gue sama Garut doang terakhir gue. Garut banyak pak, apalagi Bandung. Enggak. Bandung itu jam 9, jam 10 itu udah banyak yang keluar. Iya di Braga biasanya. Di Bandung tuh, waktu itu gue pernah juga cabang di Bandung, terbiasa keliling-keliling malam-malam cari makan, iseng-iseng cari makan, sembari cari-cari yang aneh-aneh gitu. Ngeliat doang, kagak pernah main, nggak pernah, ngeliat doang, ngetes. Nanti kalau di Bandung jalan mulus-mulus banget pak, seksi banget, wah pokoknya emang nenggelis lah. Bukan jantung berdebar ya. Di Bandung tuh. Tapi gue gak pernah sih gue kayak gitu-gitu. Seru pak, ya kita ini aja sebatas tahu oh wilayah ini kayak gini. Kalau gue malah ngincernya ini pak, kalau gue tuh kalau di daerah tuh ngincernya tempat wisata. Jadi Sabtu Minggu itu gue hajar full tempat wisata. Kalau itu iya, kalau itu ya iseng-iseng. Kalau gue kalau malam enggak sih, gue nggak pernah tuh. Apa enggak kita ini hunting makan? Iya pasti tuh kalau lu di daerah tuh makan kayak di Mataram kan. Khasnya apa nih mas di sini makanannya? Kalau di Mataram serba pedes kan? Iya serba pedes. Nasi goreng merah. Itu tomat pak. Ini sama Kalimantan. Tapi enaknya gue di Mataram tuh diajak ke, namanya apa sih itu ya? Jadi wilayah pegunungan gitu, di wilayah pegunungan. Wairinding bukan? Nggak tahu gue namanya apa, lupa. Yang berbukit-bukit Kertabis? Nggak tahu gue, lupa namanya. Pokoknya kita naik perbukitan gitu, cuman bawah tuh udah laut gitu. Nyebrang pulau nggak? Enggak. Oh di tebing berarti itu jatuhnya. Iya. Pokoknya kita ngeliat apa tuh yang lobang goa tebing gitu, tebing terus tembus gitu lobang gitu, apa namanya, yang terkenal juga tuh.
Udah gue lupa. Itu di Mataram asik sih, emang pemandangannya luar biasa loh. Ya masih sepi. Dibandingkan Bali ya. Ya kalau Bali kan udah kota wisata. Mendingan di Mataramnya udah pemandangannya bagus, tempat wisatanya bagus, sepi lagi. Enak banget. Sumba itu kan? Iya Sumba. Gua nggak pernah. Enaknya kalau ketemu kacap yang asik. Waktu itu gua ketemu kacap Palembang itu 2 kali. Waktu itu dia megang Palembang pertama, terus megang mutasi ya? Iya. Itu mah sering Pak kalau itu mah. Megang mana? Palembang juga, Indralaya. Bukan, daerah Sumatera juga. Bukan di Palembang, cuma Lampung juga. Pokoknya ada lah ya. Itu enak, emang orangnya enak nih. Kalau misalnya kita bawa lurus, kalau kita nyimpang gitu. Dia ini aja lah ngikutin ya? Iya, lu mau ke arah mana? Orangnya woles. Kalau maklum gitu diajak makan, ayo mas makan, ayo siap. Malam-malam tuh jam 11, 12 nongkrong di kafe bener, bukan kafe yang aneh-aneh. Di kafe dibayari sama dia, satu hotel sama dia. Kadang-kadang gini Pak, gue kalau waktu sebagai audit ya, apa namanya, dibayarin sama dia tapi dirembes ke kantor, tulisnya jamuan. Memang dirembes sama. Kalau di gue sebenarnya kagak boleh itu. Sama kacap memang dirembes pasti. Cuman kan kacap itu punya budget khusus. Kadang ini Pak, walaupun dia punya budget khusus nih, brengsek kadang-kadang. Itu kan kalau budget kacap setahu gue itu sebenarnya jamuan untuk entertain rekanan, ya kan. Nah kalau kita sebenarnya budgetnya kagak ada. Kalau gue sebenarnya budgetnya kagak ada. Nah cuman dia tuh kadang-kadang ya itu kalau nggak dia pakai budget sendiri. Kalau yang kalau pakai budget kayak gitu, yang suka ngerembers, yang jadi permasalahan tuh bukan kacapnya yang rembers, tapi yang rembers kayak finance, admin koordinatornya. Iya. Kepala adminnya tuh ngerembers untuk makan IT. Nah itu jadi permasalahan. Ya emang iya, gue juga gak boleh. Kecuali dia tulisnya itu jamuan entertain. Kalau jamuan entertain kan taunya kantor itu ya buat rekanan. Harusnya itu diubah dulu. Apalagi kalau audit ya, pasti banyak jamuan ya, karena dia kan mendeteksi. Bukan mendeteksi, meluruskan apa yang salah. Tapi orang-orang ini kalau kacap kalau ada main penyimpangan di suatu cabang kan pasti ketahuan kan sama iya, audit kan kita kan meluruskan apa yang salah. Cuman kalau orang cabang bilangnya suka cari-cari masalah. Pasti dijamu. Ya kalau dijamunya racun. Kalau dengar cerita teman gue juga iya, kalau teman gue kan kerja dia marketing asuransi. Dia si Nyos kan marketing asuransi. Dia kalau ngejamu rekanan memang dibawanya kayak gitu Pak. Emang iyalah. Supaya ini gue juga dengar sama kacap yang udah senior gitu. Ada kacap Tegal tuh, waktu itu gue dengar cerita lagi ngobrol-ngobrol, dia kalau mau nagih bukan audit, nagih rekan gitu, nagih utang nih si customer gitu, punya utang banyak gitu, nagih nih, gimana caranya supaya dia ngeluarin duit, bayar. Iya, supaya dia ngeluarin duit tuh dijamu dulu. Iya, jamu yang enak, dikasih minuman, dikasih cewek, baru dibayar. Katanya kalau udah mabuk orang bakal ngasih duit. Begitu tipe orangnya, kita jamu dulu. Orang kacap sini punya tato, sini tatoan. Kacap Pak. Iya sama di kantor gue yang lama tuh juga begitu Pak. Kadang karena diangkat sebagai kacap karena dia udah tahu wilayah area. Iya, terus yang kedua dia udah kenal preman-preman, jadi ngatasinnya gampang. Ada. Karena dia punya nama di situ. Gua ada tuh yang dari Sulawesi tuh Pak. Sulawesi tuh dia jadi kacap waktu itu di Pati. Itu mantan preman juga. Cuma gue masih kontek-kontekan sama dia. Ya pokoknya berandalan deh pokoknya dulu deh pernah. Ya kayak gitulah pokoknya. Cuma gue nggak pernah ngemandang gitu sih. Intinya lu baik sama gue akan baik sama lu. Itu aja sih. Kangen juga sih gue. Maksudnya nggak selamanya orang yang kita lihat jahat itu sebenarnya berbuat jahat.
gitu sih. Emang setiap cabang punya ini cerita sendiri, masing-masing. Iya, itu sih serunya kalau misalnya kita dinas ke cabang. Kangen juga gue pengen dinas ke cabang itu. Kalau sekarang yang melihat keadaan sekarang kayak di rumah mendingan di ruang ke warung kayak ada air, bosan banget. Kalau dulu kan Ya semua ada masanya lah. berangkat naik pesawat udah bolak-balik naik pesawat. Semua ada masanya. Dulu kan lu demen banget gue naik pesawat. Belum pernah naik pesawat. Demen banget gue naik pesawat. Orang gua dulu itu ibarat kata rumah itu sebagai transit, gua kan gua udah cuma seminggu di kantor langsung, pokoknya gua intinya seminggu kantor jalan. Iya, lu kan audit udah lama. Auditnya gua reguler maksudnya Pak. Kalau lu kan masih belum tentu setiap bulan jalan kan. Kalau gua tuh full Pak. Kalau gue belum tentu Ustaz. Kita ngeliat cabang juga ini perlu dikunjungi apa enggak. Gue itu cabang itu dulu tuh ada 260-an Pak, seluruh Indonesia. Indonesia loh. Kalau lu finance inian sih ya, finance Motor iya. Kalau finance motor kayak Adira gitu kan emang banyak cabangnya. seluruh Indonesia Pak. Edan gue bilang. Gue tuh sebenarnya belum menginjakan kaki tuh di Ambon dan Papua, udah itu dong gue. Oh iya. Gue Kalau gue cuman daerah ini doang malah. Gue cuman Jawa sama Sumatera. Gue belum pernah tuh Kalimantan. Jawa, Sumatera, Bali. Gue belum pernah tuh Kalimantan ke selain pulau itu gue belum pernah. Gue waktu ke Palangka itu bukan mau kasih tahu, makanya hati-hati aja lah, jangan macam-macam kalau di Kalimantan kata gitu. Iya, katanya ngeri Kalimantan. Di Kalimantan waktu gue masih di sono nggak punya cabang di Kalimantan, karena itu nggak pernah ke sana. Ya kalau gue sih selama ini sih datang dengan baik-baik, ya pulang juga harus baik-baik dan niat tradisi memang setiap wilayah punya tradisi. Iya, setiap daerah punya tradisi masing-masing. Ada waktu itu di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung itu tradisinya pagi-pagi harus ngopi. Ya, itu pagi-pagi harus ngopi. Sebelum kita kerja harus ngopi dulu. Kopinya mengental banget. Enak sih memang. Ada kopi coklat di sana. Ada. Iya, kopi coklat juga enak kopi coklatnya. Gue nggak nyobain kopi coklat, gue nyobain kopi susu. Cuman enak memang, kental tapi rasanya tuh pas gitu. Nggak apa-apa, gue udah hampir 2 tahun juga sih gue ngerasain jalan-jalan gitu gue. Gue lebih Udah puas gue. sampai jenuh keluar kota tuh jenuh, males nih. Sampai waktu di titik jenuhnya itu cabang ini ya, males banget gue ya. Itu sampai kayak, padahal lu ini loh, cuman apa namanya, cuman berapa hari ya. Iya, Apalagi gue yang sampai berbulan-bulan. Tapi gue serunya itu doang sih, karena emang gue nikmatin ya, maksud gue setiap perjalanannya gue nikmatin ya. Dan sama ini gue seneng wisata kuliner gitu, gue seneng banget gue. itu sampai ke titik jenuh, sampai jenuhnya di situ karena kerjaannya sama gitu, maksudnya itu aja yang dikerjain. Di cabang pun itu Kalau gue kan sebagai audit penuh tantangan kerjaan gue. Jadi seru gue. akhirnya gue jenuh cari kerjaan yang lain.